Ini sudah berapa lama Bang kegiatan usaha industri rumahan sepatu bunut yang Abang kelola ini? Ya, jadi ini kalau dari awal 2008 Pak, saya sebagai pengrajin. Selama proses kegiatan usaha kita ini, apa kendala-kendala yang dirasakan ketika menjalankan, kemudian memasarkan, termasuk melakukan proses pembuatan di sini? Kalau kendalanya, yang pertama Pak, pasarnya. Kami jujur aja kesulitan di pasar Pak. Pasar ya? Itu pertama. Yang kedua memang ya modal juga Pak, gitu. Modal juga. Sepanjang proses pengelolaan industri kita ini, usaha rumahan kita ini, rata-rata pembeli per hari itu berapa? Kalau di masa sekarang ini Pak, di masa pandemi ini, memang saya jujur ini mengalami jauhlah penurunan. Kalau dibanding tahun lalu, kalau apalagi di masa mau Idul Fitri ya Pak ya, masuk Idul Fitri. Kalau tahun lalu itu dari mulai H-7 sampai H+7 itu rata-rata di atas 50 pasang kita satu hari. 50 pasang. Kita omset kita dari toko yang ini. Nah, sekarang ini di masa pandemi ini, satu hari dari mulai H-7 sampai H+7 di Idul Fitri kemarin, itu paling rata-rata 15. 15. Iya, 15 pasang. Satu harinya. Yang di sini, ya, berapa total pengrajin kita yang di daerah Bunut ini? Oh, ya, kalau di sini ada sekitar, kalau lebih kurang sekitar 14 Pak. 14 bengkel. Iya, 14 pengrajin, 14 bengkel. Iya. Nah, dari 14 bengkel ini, iya, rata-rata tenaga kerjanya berapa orang? Masing-masing bengkel itu rata-rata. Pengrajinnya ada 3, ada 4 gitu. Kira-kira dari 14 bengkel itu ada lebih kurang menggunakan 50 sampai 70 tenaga kerja. Iya, rata-rata. Iya, benar. Iya kan? Begitu, iya Pak. Iya. Yang belum lagi penjaga-penjaga toko dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi dengan situasi yang Abang jelaskan tadi, ya kan banyak persoalan, banyak kendala, ya ada peluang memang di sana. Apa harapan-harapan Abang dan kawan-kawan yang lain juga yang ada di sekitar sini ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan dalam rangka mendukung dan menyokong industri-industri kita yang ada di daerah sekitar Bunut ini? Iya, baik Pak. Jadi yang pertama itu harapan saya ya Pak ya, mungkin saya mewakili sama yang lain juga. Harapan kami tentu, kami kan tidak bisa bergerak sendiri. Bagaimana produk-produk kami ini bisa dikenal di masyarakat khalayak umum. Ya, kami tentunya perlu peran dari pemerintah kabupaten sendiri. Nah, bagaimana nanti teknisnya itu? Mungkin nanti kami perlu pencerahan-pencerahan dari pihak-pihak yang terkait untuk ya bisa membantu kami begitu, supaya barang-barang produk kami ini yang made in kami ini bisa lebih cepat dikenal sama masyarakat umum gitu. Kalau harapan besarnya tentu misalnya kami itu minim sekali untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah kabupaten. Nah, jadi kalau harapan besar kami itu, ya kami itu diperhatikan lah begitu, supaya kami itu mendapat modal, supaya kami itu bisa lebih bisa berkreasi lagi, mungkin dengan minimnya peralatan kami ini, peralatan kami yang seadanya ini, mungkin ya Madin kami ini ya hanya sebatas yang seperti ini yang Bapak lihat ini gitu. Jadi kami tidak bisa menciptakan model-model yang lebih kreatif lagi karena keterbatasan alat tadi itu Pak. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya harapan besar ya tentu kami diperhatikan yang pertama, kedua ya kami juga macam mana cara membantu kami supaya bisa lebih kreatif lagi. Abang sudah jelaskan berbagai persoalan-persoalan kita terkait pengembangan industri sepatu bunut kita ini, UMKM kita ini. Saya sudah mendengarkan penjelasan Abang dari awal sampai akhir persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ke depan, seandainya masyarakat Asahan percaya kepada saya
Rosmansa dan Haja Winda Fitrika, maka ke depan persoalan-persoalan itu akan menjadi catatan-catatan kita dalam menjawab persoalan. Ada dua hal yang saya tangkap tadi. Yang pertama persoalan mengenai permodalan. Ya, terkait permodalan, saya paham bahwa usaha kecil menengah ini terkendala. Persoalan utamanya adalah perbankan tidak mau atau agak ragu memberikan pinjaman permodalan kepada UMKM kita. Kenapa? Karena menurut mereka mungkin ketika diberikan pinjaman terkendala terhadap pengembalian. Ketidakpercayaan itulah yang akan dijawab oleh pemerintah daerah dengan cara apa? Dengan cara memberikan jaminan kepada pelaku UMKM ketika mereka mau melakukan pinjaman KUR, kredit usaha rakyat. Tentu saja sebelum proses peminjaman itu, pemerintah daerah akan membuka pendampingan melalui klinik-klinik bisnis supaya mereka yang meminjam memiliki kemampuan, kecakapan dalam pengelolaan manajemen usaha. Itu yang pertama yang akan kita lakukan. Yang kedua, persoalan utama bagi pelaku UMKM kita adalah pasar. Ya, pasar menjadi kendala. Tadi abang cerita cuma 40 pasang, 50 pasang. Padahal tenaga kerja yang digunakan perlu mendapat penghasilan yang layak. Oleh sebab itu, kalau hanya masyarakat Kabupaten Asahan yang membeli produk kita sepatu bunut, kan nggak mungkin. Ya, kalau kita buat seandainya regulasi misalnya, semua PNS kita wajib pakai sepatu bunut gitu. Ya paling 2 tahun sekali baru beli, ya kan? Setelah bosan atau setelah rusak. Nah, oleh sebab itu jumlah PNS kita paling 6.000, 7.000 ke 8.000 orang. Kan nggak mungkin kita menunggu mereka beli lagi baru kita produksi lagi. Oleh sebab itu, kita butuh orang sebanyak-banyaknya datang ke Kabupaten Asahan. Kalau orang banyak datang ke Kabupaten Asahan, tentu mereka akan menjadikan sepatu bunut kita ini sebagai oleh-oleh cenderamata. Nah, untuk itulah Asahan ke depan yang kita sebut dengan Asahan berkemajuan yang saya sampaikan di mana-mana itu adalah Asahan yang mengedepankan konsep pembangunan pada titik yang kita sebut dengan pariwisata. Pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi ke depan. Kenapa? Dengan hadirnya ratusan ribu orang datang ke Kabupaten Asahan setiap bulan, maka pasti singgah nih beli sepatu bunut kita, makan makanan kita, dan produk-produk lain. Itulah yang akan kita bangun, konsep pariwisata yang menggunakan, memanfaatkan potensi-potensi kita yang ada sekitarnya dalam rangka membangun ekonomi rakyat, termasuk sepatu bunut di dalamnya.